Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mudah untuk menghitung berat badan ideal pada orang dewasa atau bagaimana menentukan IMT atau indeks massa tubuh dari orang dewasa. Untuk itu bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen video ini. Kita langsung masuk saja pada pembahasan videonya. Ya, di sini kita akan lihat dulu bagaimana itu pengertian dari IMT itu sendiri. Di sini saya sudah merangkumkan ada 3 definisi dari IMT dari 3 sumber yang berbeda. Definisi yang pertama, indeks massa tubuh atau IMT adalah proksi heuristik untuk lemak tubuh manusia berdasarkan berat badan seseorang dan tinggi badannya. Itu sumbernya adalah dari rumusrumus.com. Kemudian definisi yang kedua, indeks massa tubuh merupakan perhitungan yang didapatkan dari membagi berat badan dalam kilogram dengan ukuran tinggi badan dalam meter, yaitu sumbernya dari gooddoctor.co.id. Sedangkan definisi yang ketiga dari p2ptm-kemenkes.co.id dikatakan bahwa adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter atau kilogram per meter. Jadi dari 3 definisi ini kita bisa simpulkan bahwa IMT ini adalah perbandingan antara berat badan seseorang dibandingkan dengan tinggi badannya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk bagaimana cara untuk menghitung daripada IMT ini. Nah, diketahui bahwa rumus IMT dari orang dewasa adalah yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikali dengan tinggi badan dalam meter. Atau dengan kata lain, berumus dari IMT adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan 2. Nah, setelah kita mengukur IMT, maka kita dapat menentukan apakah dia ini masuk dalam klasifikasi obesitas atau klasifikasi berat badan normal. Dari hasil IMT ini kita akan lihat masuk pada tabel yang di sini. Nah, di sini ada 2 referensi, yaitu klasifikasi dari WHO dan klasifikasi secara nasional. Untuk klasifikasi WHO sendiri terbagi atas 1, 2, 3, 4, 5 bagian, sedangkan untuk klasifikasi nasional hanya terbagi atas 3 bagian saja. Jadi ketika teman-teman menghitung daripada hasil IMT-nya dapat berapa, teman-teman langsung bisa lihat dia ini tergolong dalam klasifikasi berat badan yang bagaimana. Untuk memudahkan teman-teman, langsung kita masuk saja pada latihan soal yang pertama. Di sini saya sudah membuat satu soal yang bisa memudahkan teman-teman dalam mengerti atau dalam memahami bagaimana cara itu untuk menghitung dari IMT seseorang. Nah, diketahui orang dewasa dengan berat 96 kg dengan tinggi badannya itu adalah 181 cm. Nah, indeks massa tubuhnya itu berapa dan dia termasuk dalam klasifikasi apa? Untuk mengajarkan soal ini, kita langsung masuk saja pada rumusnya, yaitu IMT sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Otomatis karena berat badannya adalah 96 kg dan tinggi badannya ini masih dalam bentuk cm, maka kita perlu ubah dulu dia dalam bentuk meter. Otomatis di sini kalau kita lihat di sini saya sudah menyediakan tangganya. Kalau teman-teman lihat yaitu dari cm ke meter, maka otomatis dia ada naik 2 tangga. Otomatis kita harus bagi dengan 100, maka 181 cm dibagi 100 sama dengan 1,81 cm, meter ya, maaf meter di sini ya, dipangkatkan 2. Otomatis 96 per 1,81 dikali dengan 1,81. Nah, sama dengannya adalah 96 dibagi 1,81 dikali dengan 1,81, hasilnya adalah 3,2761. Nah, dari hasil ini kita langsung bagi 96 dibagi dengan 3,2761, hasilnya adalah 29,35. Nah, dari hasil ini kita langsung masuk lihat nilai IMT untuk 29,35 ini dia tergolong apa. Untuk 29,35 ini dia masuk pada bagian yang di sini ya. Otomatis untuk klasifikasi WHO-nya dia tergolong dalam obesitas derajat yang pertama.
Sedangkan untuk klasifikasi secara nasional, dia sudah di atas angka 27, otomatis dia masuk dalam kategori gemuk berat. Nah, dari sini teman-teman sudah ketahui ya bagaimana itu cara untuk menghitung IMT, kemudian kita lihat klasifikasinya, dia termasuk dalam berat badan berlebihan atau berat badan normal atau berat badan kurang. Dari sini teman-teman sudah bisa memahami ya bagaimana untuk cara perhitungan IMT-nya. Untuk lebih memudahkan teman-teman lagi, kita akan masuk pada latihan soal yang selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk dalam latihan soal lainnya, di sini saya ingin katakan bahwa dari YouTube Beteners ini sudah membuka kelas Zoom khusus untuk SKB Kesehatan Umum untuk semua tenaga kesehatan. Ketika teman-teman mengikuti kelas Zoom ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama yaitu adalah link Zoom-nya, kemudian materi untuk daripada SKB Kesehatan Umum ini, kemudian ada teman-teman bisa mengikuti pre-test sama post-testnya. Jadi untuk kelas SKB umum ini kita akan bagi dalam 4 kali pertemuan dengan membahas kurang lebih ada 3 materi yang berbeda. Nah, materi-materi ini adalah materi-materi yang sering keluar atau sering menjadi kisi-kisi andalan dalam ujian setiap SKB mulai dari tahun-tahun yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas Zoom ini, teman-teman langsung saja menghubungi saya di nomor WA yang ada di bawah ini. Perlu diketahui, kelas ini hanya khusus untuk 30 orang saja. Dan harganya ini hanya 210.000 saja. Ya, kita langsung lanjut lagi pada pembahasan soal yang lainnya, yaitu di sini diketahui orang dewasa dengan berat badan 45 kg dan tinggi badannya itu adalah 150 cm. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari rumus IMT adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dipangkatkan 2. Otomatis karena diketahui sini berat badannya adalah 45 kg dibagi dengan 152 cm, kita ubah dulu dalam bentuk meter, otomatis 1,52, kemudian kita dipangkatkan 2, otomatis 45 dibagi dengan 1,52 dikali dengan 1,52, hasilnya adalah 2,3104. Kemudian hasil bagi antara 2,3104 ini dapatkan hasil yaitu 19,47. Nah, dari nilai IMT ini kira-kira dia masuk dalam klasifikasi apa? Kalau menurut WHO, nilai 19,47 ini dia masuk dalam kategori berat badan normal ya. Sedangkan untuk klasifikasi nasional sama juga, dia masuk dalam kategori yaitu berat badan normal. Oke, sudah jelas ya? Kita langsung kita hapus dulu baru kita masuk pada pembahasan yang berikut. Untuk soal yang berikut yaitu diketahui berat badannya itu adalah 27 kg. Tinggi badannya adalah 145 cm. Otomatis 27 dibagi dengan 145 cm kita ubah dalam meter yaitu 1,45. Kemudian kita pangkatkan 2 atau dikuadratkan, otomatis sama dengan 27 dibagi dengan 1,45 dikali dengan 1,45, hasilnya adalah 21025. Otomatis 27 dibagi dengan 2,1025 hasilnya adalah 12,84. Nah, nilai IMT ini dia masuk dalam kategori apa? Nah, untuk klasifikasi WHO, dia masuk dalam berat badan kurang atau underweight. Sedangkan untuk klasifikasi nasional, dia masuk dalam kurus dalam kategori berat. Jadi sudah kita ketahui ya, hasil ini adalah dia masuk dalam kategori orang kurus untuk kurus berat, sedangkan kalau untuk klasifikasi WHO dia masuk dalam berat badan kurang atau underweight. Kita hapus dulu baru kita masuk pada soal yang berikut. Ya, soal yang berikut yaitu berat badan orang dewasa dengan beratnya itu adalah 89 kg dan tinggi badannya adalah 172. Langsung saja kita masukkan 89 dibagi dengan kita ubah dari 172 cm ke meter yaitu 1,72 meter. Kemudian kita dikuadratkan, otomatis 89 dibagi dengan 1,72 dikali 1,72 hasilnya adalah 2,9584. Kemudian hasilnya adalah 89 dibagi dengan 2,9584 hasilnya adalah 30,08. Nah, dari hasil ini kira-kira dia masuk dalam kategori apa? Untuk hasil 30,08 untuk klasifikasi WHO, otomatis dia sudah masuk dalam obesitas grade yang kedua. Sedangkan untuk klasifikasi nasional, dia sudah masuk dalam
gemuk berat. Kita langsung masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Diketahui berat badannya adalah 90 kg dan tinggi badannya 191 cm. Otomatis kita ubah dulu 90 kg dibagi dengan 1,91 meter dipangkatkan 2. Nah, jadi 90 di ini 1,91 dikali 1,91, hasilnya adalah 90 dibagi 3,6481. Hasil dari 90 bagi 3,6481 sama dengan 24,67. Nah, dari hasil ini kira-kira dia masuk dalam klasifikasi apa? Menurut WHO, orang dengan angka IMT 24,67 otomatis dia masuk dalam ini, resiko kelebihan berat badan. Kemudian kalau untuk klasifikasi nasional 24,67 dia masih masuk dalam kategori normal. Jadi sudah jelas ya untuk teman-teman bagaimana cara untuk menghitung IMT. Kemudian kita hubungkan IMT ini dengan tabel berikut, apakah dia berat badan berlebihan, atau berat badan normal, atau berat badan kurang. Jadi bagi teman-teman saya sarankan untuk bisa menghafal dua tabel ini. Karena di soal kadangkala dia menggunakan tabel klasifikasi WHO, kadangkala juga dia menggunakan soal klasifikasi nasional. Sudah jelas ya? Ya, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, kemudian teman-teman like video ini, serta komen yang positif di video ini. Sampai jumpa di pembahasan kita yang akan datang. Amato.